Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sefila Samratul Mahbubi, mahasiswa UINHAS Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Prodi Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Arab modern dan bahasa Arab kontemporer. Sejak diturunkannya Al-Quran dalam bahasa Arab telah menyebut dirinya sebagai bahasa yang berkembang secara dinamis. Bahasa Arab menjadi bahasa peradaban, khususnya dengan banyaknya buku yang diterjemahkan dari bahasa Arab, Yunani, dan Prancis. Dengan bahasa Arab pula, para ulama menulis buku dalam bidang kedokteran, arsitektur, matematika, serta ilmu-ilmu dari disiplin ilmu yang lain. Bahasa Arab merupakan pioner atau pendahulu bagi ilmu Eropa yang menjadi dasar bagi peradaban Eropa modern. Pada masa Abbasiyah, masyarakat kota Arab sudah berasimilasi dengan orang-orang awam dan berbaur dengan cara bekerja di lapangan seperti perindustrian, pertanian, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Akhir-akhir ini bahasa Arab menjadi bahasa yang cukup besar peminatnya di Barat. Di Amerika misalnya, hampir tidak ada universitas yang tidak memasukkan bahasa Arab sebagai salah satu mata kuliahnya. Selanjutnya kita akan memulai pembahasan kita kali ini, yaitu tentang bahasa Arab modern dan kontemporer. Bahasa Arab terdiri atas dua ragam, yaitu bahasa Arab klasik dan bahasa Arab modern. Bahasa Arab klasik digunakan di Jazirah Arabia untuk kurun waktu sedikitnya 2000 tahun. Bahasa Arab klasik adalah bahasa Arab formal yang digunakan di kawasan Hijaz sekitar 1500 tahun yang lalu. Bahkan, catatan yang tertulis yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Arab klasik sampai saat ini masih ada, termasuk di dalam syair-syair Arab yang amat terkenal pada masa pra-Islam. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab klasik tersebut, hal yang menjadi alasan utama menjaga mengapa bahasa ini dapat menjaga keasliannya sepanjang abad, yaitu bangsa Arab menyadari betul bahwa bahasa Arab klasik ini merupakan bagian penting dari kebudayaan mereka. Sepanjang sejarah Islam, bahasa Arab klasik ini merupakan bahasa resmi negara yang dipergunakan di dunia peradilan tinggi, birokrasi, dan pendidikan kesusastraan Arab. Tertuang sebagian besar dalam bahasa Arab klasik atau fasih. Dan penguasaan bahasa Arab klasik ini dan juga penyampaiannya dalam bentuk tulisan dan percakapan akan selalu mengundang penghormatan dan rasa kagum. Selanjutnya, bahasa Arab kontemporer. Bahasa Arab kontemporer adalah bahasa Arab, yaitu yang istilah untuk bahasa Arab fusol, seperti yang resmi dan standar, yang digunakan pada masa sekarang, baik untuk penulisan literatur, jurnal, surat kabar, maupun dalam percakapan dan forum resmi, serta tetap menggunakan kaedah baku bahasa Arab. Selanjutnya, karakteristik bahasa Arab. Karakteristik bahasa Arab kontemporer ini memiliki perbedaan dengan karakteristik bahasa Arab modern. Menurut Abbas Al-Susah dalam Muhadib Abdul Wahab, bahasa Arab kontemporer memiliki karakteristik antara lain di bawah ini, yaitu akurasi penggunaan bahasa Arab pada semua level, yaitu bunyinya, morfologi, sintaksis, dan semantik. Yang kedua, lebih banyak digunakan pada bahasa tulis, yaitu al-lughah al-maktubah, daripada bahasa lisannya. Yang ketiga, kefasihan dan bebas ragam amiyah. Yang keempat, yaitu bahasa standar yang disiapkan secara resmi. Selanjutnya, bahasa Arab modern. Bahasa Arab modern berasal dari bahasa Arab klasik yang telah menjadi bahasa kesusastraan dan bahasa liturgi Islam sejak lebih kurang abad ke-6. Abjad Arab ditulis dari kanan ke kiri. Bahasa Arab standar modern atau MSA sebagaimana namanya menunjukkan bahwa bahasa
bahasa ini merupakan counterpart yang setara dengan bahasa klasik Arab tersebut di atas dan merupakan bahasa resmi dari 22 negara Arab, baik untuk percakapan maupun tulis-menulis. Perbedaan yang utama antara MSA dan klasik Arab hanya terletak pada perkembangan perbedaan kata, di mana bahasa Arab modern perbendaharaan kata mengiringi perkembangan zaman, sedangkan yang klasik Arab mengacu pada adat kebiasaan lama. Karakteristik bahasa Arab modern. Bahasa sebagai salah satu gejala sosial masyarakat yang digunakan untuk berkomunikasi sesama manusia. Maka sebagai gejala komunikatif ini perlu dibedakan penggunaan dan fungsi dari bahasa tersebut. Fungsi bahasa dalam masyarakat berhubungan dengan pemakaian dengan bidang kehidupan yang khas, artinya di luar bidang itu bahasa digunakan secara umum. Bidang pertama untuk bahasa Arab adalah bidang agama dan ibadah, merupakan contoh bahasa Arab klasik sebagai bahasa umat Islam, karena itu di sana bahasa Arab berfungsi sebagai bahasa agama dan ibadah. Selanjutnya, bahasa Arab modern diidentifikasikan sebagai bahasa tertulis yang digunakan sebagai bahasa media. Hal ini menjadi perhatian para ahli bahasa dalam beberapa tahun terakhir karena stabilitasnya, kegunaannya, serta kemampuannya sebagai sebuah model penggunaan penulisan. Bahasa Arab modern diidentifikasikan sebagai bahasa tertulis yang digunakan sebagai bahasa media. Bahasa Arab modern dikodifikasikan sebagai fenomena yang terpisah dari bahasa Arab klasik. Menurut Badawi, Fushoh adalah istilah bahasa Arab untuk bahasa Arab modern dan bahasa komunikasi formal baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan bahasa Arab modern. Meskipun interaksi antara budaya Arab dan Barat telah berlangsung lama, namun interaksi yang membawa pengaruh besar bagi perkembangan budaya Arab bermula saat kedatangan Napoleon ke Mesir, sejalan dengan pendapat Adit Yawandi dan Habib Abdul Wahab. Modernisasi atau tahdits ini bahasa Arab yang dimulai di Mesir dan Suriah sejak abad ke-19. Pada masa ekspedisi tersebut, Napoleon memberi banyak kontribusi dengan mengeluarkan percetakan surat kabar untuk pertama kalinya di Mesir, menerjemahkan literatur Barat ke dalam bahasa Arab. Pada saat itu, para pakar bahasa Arab, ulama sastrawan, para jurnalis ikut serta dalam proses modernisasi bahasa. Ketika itu didirikanlah Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah di Kairo yang berperan dalam modernisasi yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan bahasa Arab Fushoh dan merupakan indikasi terhadap perkembangan zaman. Kontak budaya Arab dengan budaya Eropa tersebut dilanjutkan pada masa Muhammad Ali, abad ke-19, yang dianggap sebagai masa perkembangan linguistik terutama pada linguistik historis dan komparatif. Pada saat itu, banyak sekali putra Mesir yang dikirim ke Eropa untuk belajar agar mereka bisa mengajar ilmu mereka setelah kembali ke Mesir. Modernisasi bahasa Arab juga banyak dipengaruhi oleh imigran Arab di Amerika dan dari misionari yang membawa pendidikan Barat ke berbagai wilayah Timur Tengah. Kontribusi imigran itu berupa penerjemahan keilmuan Barat ke dalam bahasa Arab yang banyak dipengaruhi bahasa Inggris dan Prancis. Keilmuan yang mereka ajarkan adalah kedokteran dan sains. Pada masa itu ada institusi yang berpengaruh dalam melahirkan para intelektual Arab, yaitu Universitas Sains Jazz pada tahun 1873 dan Universitas Amerika di Beirut.
Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah ilmu dan